Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk pengisian aplikasi rapot TK yang saya buat. Pertama, siapkan aplikasi yang sudah saya kasih lewat WhatsApp terlebih dahulu. Lalu buka aplikasinya. Nah, jika ada peringatan security warning gini, kita harus klik enable content. Kalau nggak diklik, disilang, semua script yang ada di aplikasi ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Maka kita klik dulu. Nah, habis itu kita overview dulu ya. Di sini terdapat dua bagian tombol. Yang pertama print sama input data. Dan di sini ada rekap. Jadi ketika kita ngeprint input di data siswa, di sini terlihat rekapannya. Misalkan perempuan ada berapa, laki-laki ada berapa. Lanjut, Selanjutnya kita skip dulu ya elemen kegiatan ini. Nanti sebelum klik nilai ini eh, baru ngisi elemen kegiatan. Sekarang sekolah dulu. Kita klik ke input data sekolah dulu. Yang pertama, sebentar, saya unload dulu. Nah, di sini kan ada kata kurung kurawal, enter, tutup kurung kurawal. Di sini dimaksudkan untuk sebagai mempercantik tulisan aja. Jadi misalkan di sini ya tidak ada enter, di sini terlihat. Nah, jadi ini nggak ada enternya, langsung ini. Mungkin di sini terlihat baik ya. Kalau misalkan di sini, tuh kabupatennya ada di sini, Interval. Kabupatennya ada di sebelahnya Longkla, bukan di bawahnya. Jadi untuk mengatasinya, kita kasih substitusi pemisah antara ini. Jadi seolah-olah enter. Jadi kita ngeprint, nah ini bagus ya jadinya hasilnya. Kabupaten enter kabupaten. Untuk di sini juga gitu. Hmm. Contoh konkretnya kemarin itu pakai TK Negeri Pembina Kabupaten Probolinggo. Ya. Nah, di sini terlihat baik-baik saja. Di sini juga terlihat baik-baik saja. Tapi kalau di cover, nah, kelihatan kurang bagus ya. Jadi kabupatennya ada di sini, Probolinggo ada di sini. Harusnya kan yang lebih baik. Nah, kalau ini masih bagus ini. Terus dalam satu baris. Kalau ini kurang bagus ya. Jadi untuk menyiasatinya kita pakai substitusi yang namanya enter. Jangan pakai enter gede ya. Jangan pakai kapital. Soalnya nggak akan terbaca dengan baik. Di sini juga harus pakai enter eh, tidak kapital. Ini kan sudah terlihat baik ya. Nah, ini baik, ini bagus. Oh ya, untuk ini misalkan tulisannya terlalu gede atau nggak cukup, bisa dibesar kecilkan. Di sini kalau ada tanda merah-merah gini berarti ada komen di situ. Komen maksudnya keterangan yang saya buat untuk apa yang bisa diedit dari kolom tersebut atau sel tersebut. Nih, tulisannya jika terpotong silakan kurang komen. Nah, jadi ini kan sengaja emang semuanya saya
kunci semua agar tidak terjadi kesalahan input. Jadi takutnya formula yang sudah saya buat itu akan rusak semua. Jadi saya kunci semua kecuali yang emang dibutuhkan buat nggak dikunci. Contohnya seperti ini. Misalkan ini, oh, ini kan desa ya. Apa desa mas ada lanjutannya sebenarnya. Kecilkan juga. Nah itu kan banyak ya. Nah tujuannya gitu biar bisa dibuat manual ataupun gini. Di sini juga banyak ini. Nah misalkan ini sama anaknya, kata anaknya tuh. Jadi besar kecilkan di bold terserah. Setelah itu ini untuk print semua ini maksudnya biar tidak ngeprint satu-satu per anak satu per satu lembar maksudnya. Ini kan ada cover, ada data eh, termasuk penilaian apa data sekolah lah intinya. Ini keterangan siswanya. Ini laporan NABP sama perkembangan. Jadi diri, dasar-dasar literasi, B5, ini perkembangan jasmani, terakhir perkembangan jasmani. Jadi misalkan oh, ini untuk print satu lembar. Ini semua halaman. Jadi kasusnya untuk satu persatu ini maksudnya gini. Misalkan kita sudah ngedit ini anak ke satu, misalkan oh salah ternyata anak ke tiga. Tujuannya biar di print langsung cuman satu ini aja. Nah ini kan yang awalnya satu tadi jadi ketiga. Misalkan nggak perlu ngeprint semua halaman, terus ini sama aja sih sebenarnya cuma satu-satu di print itu nggak apa-apa sih. Kalau ini kan enak cuma satu persatu aja tinggal print karena sudah satu halaman aja. Oke, yang ini tadi yang sekolah, nah ini yang siswa, nah tinggal di print aja. Kasusnya buat yang print satu persatu ini untuk yang misalkan ada perubahan data, jadi nggak ngeprint semuanya satu persatu aja. Lanjut, setelah sekolah kita ke siswa. Siswa sederhana aja sebenarnya sih. Tinggal kita masukkan ini. Kalau jenis kelamin ini kan saya sudah sediakan drop downnya. Jadi nggak perlu ngetik manual. Bisa diklik. Nah, diklik. Jadi secara otomatis isinya pasti kalau nggak laki-laki perempuan. Ini sama aja seperti aplikasi kemarin. Setelah itu lanjut ke nilai. Nah, sebelum bernilai kita isi elemen kegiatan dulu. Ini sama seperti aplikasi yang kayak kemarin. Isinya terserah di siapa, di sesuai kegiatan apa yang ibu-ibu laksanakan sebelum-sebelumnya. Tinggal isi aja sih sebenarnya kayak kemarin. Di sini nggak ada tombol printnya karena memang elemen itu buat nilai dimasukkan ke nilai MABP, jati diri, dan literasi. Jadi kita lanjut ke nilai. Nah, di nilai. Nah, ini kan banyak ya. Perkembangan. Perkembangan ini maksudnya sebagai kayak hasil akhir nilai dari nama anak ini. Misalkan ini saya kasih contohnya. Sebenarnya sama seperti tahun kemarin sih. Jadi sini mengikuti perkembangan Ananda. Nah, ini kayak tadi substitusi. Tapi yang tadi enter sekarang nama. Nah, jadi misalkan kita print, nah ini akan sesuai nama panggilan anaknya itu. Jadi misalkan saya ke bit nomor 2. Nah, oh iya, nomor 2 kan kosong emang. Nomor 2 emang kosong. Oh ya, nomor 2 kosong emang. Nah,
Misalkan ini saya kasih nomor 2. Nah, bahkan tes. Ini kan biar buat pembeda aja. Ini nama kan nama juga. Nah, jadi ini Ananda. Oh, maaf. Nama anaknya kan belum keisi di siswa ya. Misalkan isi nomor 2, nama nomor 2 misalkan gitu. Jadi kalau sudah ngisi siswa tadi harusnya sudah nampak di print NAPP. Nah, ini kan perkembangan Ananda 2. Tujuannya apa buat eh, saya buat gini? Biar memudahkan ibu-ibu yang sekiranya tidak perlu, bukan tidak perlu ya, atau misalkan buat template semua anak kata-katanya seperti ini, atau misalkan ini saya contohkan ya, ini ada 10 siswa 10 siswa dan ini sama persis, jadi kita nggak perlu nulis mengikuti perkembangan Ananda. Misalkan nomor 7 namanya Hanif Hanif ya maksudnya gitu, misalkan gitu. Jadi nggak perlu masukkan nama manual satu persatu, jadi bisa tulis aja substitusi nama. Atau mau misalkan untuk khusus nama nomor 8 ini misalkan eh, ada perubahan, bisa juga fleksibel fleksibel jadi maksudnya nomor 8 tadi. Nah ini ya, ini kosong karena ada di eh, apa, mengacu ke ini ya, mengacu ke siswa ini, karena ini kosong. Oke, sebagai contoh aja. Nah, 8 ya, nomor 8. Sebagai contoh aja ini. Nah, untuk ini bisa diedit secara manual. Ini kan sudah ada komennya semua yang saya buat. Jika ingin mengubah template, silakan ubah pada sel ini. Sama dikasih substitusi nama atau dan capaian juga. Jadi misalkan nggak, nah tulisannya di sini nggak mau kayak gini, kan dibuat misalkan alhamdulillah dalam kegiatan, oh misal contohnya gini wes, nah, saya kasih ini, jadi tuh pasti berubah semua. Nah kan kalau di print ini kan tidak ada tabnya ya, atau tab paragrafnya, nggak apa-apa, ini cuma tampilan aja. Kalau di print tetap kelihatan kok tuh, kelihatannya. Nah ini menjorok ke dalam. Nah, untuk capaian ini kosong karena di sini juga contohnya ini saya kosong. Bentar, saya kasih dulu ya. Nomor 8 capaian NABP-nya saya kasih misalkan PSB. Nah, maka di sini akan otomatis berkembang sesuai harapan. Nomor 8 misalkan saya edit jadi BB. Di sini belum berkembang. Sudah otomatis semua. Asal di sini masih ada ini substitusi nama sama capaian. Kalau nggak ada ini nggak mungkin ada capaiannya atau namanya misalkan. Ya. Jadi diharuskan pakai nama, substitusi nama sama capaian. Dan salah ketik pun nggak mungkin bisa juga. Capaian, capaian, nggak mungkin bisa. Jadi harus sama persis capaian. Nah,
kan nggak ada spasinya, kita harus pakai spasi di sini. Udah. Habis itu deskripsi ya, ini deskripsi ini saya contohkan seperti ini, sama sebenarnya, sama kayak gitu juga. Nah, Bu Guru semua mengisi manual deskripsi apa yang dideskripsikan untuk anak ini. Misalkan dibuat template semua anak-anak seperti itu juga ya, monggo silakan. Atau ada yang diganti tiap anak ini, misalkan nggak selalu menyiram tanaman di kebun sekolah ya, monggo dihapus. Nah, ini ada enter juga, tujuannya biar eh, ada enter di waktu print tersebut. Nah, misalkan ini tadi nomor berapa tadi? Akan dari nomor satu, nomor satu. Ya, ini kalau misalkan tombolnya agak bermasalah, diklik sembarang ya, misalkan ini kan nggak bisa. Nah, diklik sembarang dulu baru diklik. Itu juga dengan ini kayaknya book dari Excel ya. Kalau nggak bisa kayak gitu, diklik dulu sembarang, baru klik. Nah, nah ini contohnya tadi. Nah, ini saya kasih enter, maka akan buat paragraf baru. Kalau misalkan ini kan sampai berkata tadi kan, berkata enter jujur. Ini cuma contoh aja ya. Nanti bisa ibu-ibu terapkan sendiri. Nah, ini berkata enter jujur. Dan ini saya hapus. Ini nggak ada paragraf baru. Ini berkata jujur. Kan rapi seperti ini. Selanjutnya sama sih, sama persis dari ini KPN KPP, jadi diri, dan dasar-dasar literasi. Sama persis pengisiannya. Saya buat lembar satu persatu sendiri. Sama ini juga. Nah, ini misalkan ada perubahan di sini, perubahan kata-kata bisa di print. Nah, ada paragraf menjawab ke dalam sama deskripsi apa capaian dasar-dasar literasi juga sama persis dengan yang capaian NAPP. Ini saya buat tombol satu persatu juga biar memudahkan jika ada perubahan di salah satu nilai ini. Misalkan di sini ada perubahan, ini saya misalkan dihapus, jadi langsung menjurus ke NAPP, enggak semua satu persatu gini, semua kan ini agak ribet ya, misalkan mau ngeprint NAPP aja kan, NAPP halaman berapa ya, tanya masih nyari satu persatu, misalkan halaman ini 5 berarti halaman 6 misalkan, kan ngeprint satu persatu kayak tadi lebih enak. Kalau emang sudah yakin ngeprint semua ya apa datanya sudah oke semua ya, monggo silakan print semua. Jadi print, nah ini akan print 8 lembar sekaligus, nanti anak print. Nah, udah ganti anak ini ya, karena ini nama anaknya belum saya isi di nama siswa, jadi akan tertulis kosong. Selanjutnya P5, sebenarnya P5 sama persis, cuman di sini tersedia deskripsi aja. Jadi silakan ibu-ibu mengisi apa yang dideskripsikan di P5 tersebut. Sama ini ada substitusi enter juga. Di sini ada nama. Misalkan di sini ini Renan ya. Misalkan nama juga. Jadi di sini nanti
nomor satu tadi. Nah ini mana lagi Renan. Nah ini Renan juga. Ini sebagai contoh aja ya. Bahkan saya edit lagi ini Renan yang itu. Nah ini. Jadi akan terlihat akan mengisi otomatis nama panggilan anak pada posisi absen tersebut ya. Misalkan absen 2 ya, nanti absen 3 ya, nanti akan terisi namanya absen 3. Ini 2 karena kosong memang. Jadi ini otomatis sudah ya. Otomatis semua. Sudah oke. Selanjutnya ke jasmani. Jasmani mengisi mata, hidung, telinga, normal, lengkap. Sama sudah saya siapkan template semua gini juga. Sama ini berat badan awal, tinggal badan awal. Di sini tidak perlu mengetik sentimeter sini ya, nggak usah. Soalnya di sini sudah saya sediakan. Nah, pasti sudah terisi otomatis. Nah, musik misal di sini bukan imunisasi misalkan, bisa diedit di sini. Nah, saya tambahkan imunisasi misalkan apa? Contoh gitu aja. Contoh. Nah, maka di sini akan tertulis contoh juga tuh ya. Ini juga sebenarnya ada komen yang sudah saya buat. Jika ada perubahan, edit di header worksheet jasmani. Jadi worksheet jasmani. Nah ini kan worksheet jasmani. Contoh pemberian. Kalau itu langsung akan ya otomatis di sini. Sudah. Ini basic ya, tinggal isi aja sini, nggak perlu contoh khusus kayak gimana. Ini sama persis. Misalkan ini saya contohkan gini. Nah, sama kok. Akan terdata otomatis. Selanjutnya absensi dan ekstra. Nah, ini paket isim alfa. Silakan isi halaman ya. Nah sama kayak tadi, ini bisa diedit. Misalkan, keagamaan nggak ada, mas, saya ambil misalkan nggak ada. Tadi lihat spasi aja. Nah, jadi di sini tidak ada, tidak kosong ya. Basic aja sih ini. Habis itu, nah ini yang terpenting, upload foto anak. Ini kan masih kosong. Pertama, ibu-ibu siapkan foto-fotonya terlebih dahulu ya. Foto-foto anaknya. Usahakan fotonya itu sesuai 4x6. Ini saya kasih contoh sebentar lagi. Jika fotonya nggak sesuai 4x6. Ini ada foto kucing sama ini yang eh, tidak 4x6. Jadi silakan buka browsernya, browser Chrome atau Mozilla atau apa yang biasanya ibu-ibu pakai. Jadi ketik ini 4x6 resize. Nah, klik yang ini I am resizer klik ini. Jadi agar fotonya sudah pasti 4x6 semua kayak gini, ini contoh aja yang enggak 4x6. Jadi saya contohkan terlebih dahulu. Habis itu kan
ini masuk ke website ini ya, imdecisive.com. Git select file, file mana yang akan diunggah, misalkan ini. Nah, ini kan nggak sesuai ya. Upload dulu. Nah ini kan, jadi misalkan, nah ini saya contohkan dulu. Misalkan ini tidak sesuai 4 kali 6 ya. Maka tampilnya akan seperti ini. Ini yang sudah oke 4 kali 6, ini yang belum. Nah tampilnya akan seperti ini. Jadi akan di foto nanti akan jelek ketika di print. Nah ya, ceper. Oh, ceper ya. Begitu juga misalkan yang ini, kucing. Tuh, bahkan gambarnya ini tidak sesuai ada di sini. Oh iya, jangan sampai dulu ya, jangan sampai. Nah, misalkan sudah upload foto ini ya, jangan sampai merubah apapun yang ada di foto ini. Misalkan digeser sana semari, jangan. Sudah, saya sediakan tombolnya aja. Jadi nggak perlu ngedit apa lagi. Tulisan ini nggak mau diedit, oh nggak usah. Jadi tinggal klik upload, sudah muncul fotonya, maka udah berhasil. Ini saya contohkan. Wow, ya lebih bagus ya kalau yang sudah sesuai 4 kali 6. Ini jika terlalu panjang ini bisa dikecilkan yang sudah saya tutorialkan. Nah, ini lanjut ke ini lagi. Misalnya ini nggak sesuai 4 kali 6 ya. Bisa di crop atau fix rasio. Jadi ini sudah otomatis 4 kali 6 ini. Di website ini 4 kali 6. Karena sebenarnya nggak selalu dari website ini, bisa dari Photoshop, bisa dari Corel Draw, bisa dari mana aja terserah. Tapi saya sarankan pakai ini. Misalkan ini sudah sesuai 4 kali 6 ya. Atau ini bisa disesuaikan juga bahwa ini kalau ini di tengah gitu kan. Nah, fly crop. Nah, ini sudah 4 kali 6. Tinggal di next download. Nah, di situ sudah masuk ke disimpan di mana, misalkan di sini. Nah, balik ke sini, klik upload lagi, misalkan ada yang, nah ini kan yang tadi mau diperbaiki, yang sudah diperbaiki yang tadi simpan di DPG. Kita coba dulu lagi dipakai foto kucing tadi. Nah, select file, foto kucing. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Nah, jadi capek kebalik lagi. Karena ini juga aku mau upload foto kucing sekarang. Nah, ini kan nggak sesuai ukurannya. Ini nggak 4 kali 6 ini tadi. Jadi ya kan tuh, agak capek ya. Jadi ini saya contohkan lagi guys, dari foto kucing. Dirotate dulu. Nah, udah oke, apply. Habis itu dibuat 4 kali 6. Nah, makanya base mask on ini biar mukanya di mana. Di rasio biar rasionya enggak berubah-ubah.
pasti 4 kali 6. Habis itu apply crop, next download. Nah, di sini kucing. Oh, panasan taruh di sini lagi. Masih nggak ada yang tadi. Udah folder. Ternyata. Nah, jadi sudah di-download tadi kan kucing. Nah, ini sudah ada kucing 4 kali 6. Nah, ini tadi ada di folder. Contohnya tadi yang, nah ini yang sudah di crop tadi yang nggak sesuai 4 kali 6 ya. Oke. Nah, maka foto ini sesuai. Nomor 1 itu foto kucing, nomor dua foto ini ya, akan sudah sesuai otomatis. Sepertinya itu saja ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya lewat WA seperti biasa, guys. Ya kurang lebih gitu, guys. Untuk printnya ya kayak gini ya, sama semua kayak yang sudah saya contohkan tadi. Oke, sementara itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.